God made his Sabbath for a round world. And when the seventh day comes to us in that round world, controlled by the sun that rules the day, it is the time in all countries and lands to observe the Sabbath. Hello everyone. Lunar Sabbath Doctrine mengajarkan bahwa bulan adalah benda penerang di langit yang digunakan setiap bulan untuk menghitung 6 hari kerja dan 1 hari istirahat, yaitu hari Sabat hari ke-7. Mari kita lihat ayat-ayat yang mereka gunakan sebagai bukti bahwa bulan telah ditetapkan untuk mengetahui kapan hari Sabat hari ke-7-nya. Ayat pertama adalah Kejadian 1 ayat 14, 15, dan 16. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Fungsi dari benda-benda penerang ini ialah untuk memisahkan terang dari gelap, untuk menjadi tanda-tanda atau signs, dan untuk musim-musim, seasons, dan untuk hari-hari, days, dan tahun-tahun, years. Di ayat 14, salah satu fungsinya adalah untuk seasons. Bahasa Ibraninya kata seasons adalah moed, H4150. Arti kata moed adalah time appointed, atau waktu yang ditentukan. Artinya, seasons yang adalah moed bahasa Ibraninya adalah waktu yang ditentukan. Karena pada hari keempat Tuhan menciptakan 3 macam benda penerang, sehingga dari ayat ini saja belum bisa ditentukan benda penerang yang mana yang ditetapkan untuk seasons atau waktu yang ditetapkan. Jadi sekarang kita baca ayat keduanya untuk cari tahu benda penerangnya yang ditetapkan untuk seasonsnya atau moednya. Kita ke Mazmur 104 ayat 19. Dikatakan di ayat ini bahwa bulan ditetapkan untuk seasons atau moed, H4150. Bulan ditetapkan untuk waktu yang ditentukan. Artinya di Kejadian 1 ayat 14, bulan ditetapkan untuk seasons atau waktu-waktu yang ditentukan. Sekarang kita baca ayat ketiganya. Imamat 23 ayat 2 dan 3. Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Israel mengenai the feast of the Lord. Bahasa Ibraninya feast adalah moed, yang artinya sama dengan kata seasons di Mazmur 104 ayat 19 dan Kejadian 1 ayat 14. Di ayat 3, hari ke-7 hari Sabat adalah feast pertama yang disebut setelah ayat 2. Dan karena feast adalah moed dan seasons adalah moed dan bulan ditetapkan untuk menentukan moed atau seasons, sehingga kesimpulan yang diperoleh dari 3 ayat ini adalah bulan di-appoint untuk menentukan hari Sabat hari ke-7. Mereka mengartikan bahwa seasons yang ditetapkan oleh bulan termasuk hari Sabat hari ke-7. Kalau dilihat sekilas saja, kesimpulannya ini kelihatannya masuk akal. Bulan adalah moed, hari Sabat hari ke-7 adalah moed atau feast di Alkitab. Oleh sebab itu, bulan harus digunakan untuk menentukan hari Sabat hari ke-7. Namun, apakah logika ini berdasarkan semua fakta Alkitab? Apakah karena kelihatannya masuk akal? Apakah artinya benar? Apakah 3 ayat ini cukup untuk membuat kesimpulan itu? Pertanyaan yang perlu ditanyakan, apakah karena bulan ditetapkan untuk moed, artinya semua moed ditentukan oleh bulan? Saya berikan contohnya. Karena bunga mawar berduri, apakah artinya semua yang berduri adalah bunga mawar? Apakah semua yang rasanya manis adalah madu hanya karena madu rasanya manis? Pertanyaan ini perlu untuk dijawab sebelum membuat kesimpulan bahwa semua moed ditetapkan oleh bulan. Apakah semua moed ditetapkan oleh bulan hanya karena bulan ditentukan untuk moed? Apakah semua time appointed ditetapkan oleh bulan hanya karena bulan ditetapkan untuk the time appointed? Kalau ada moed di Alkitab yang tidak ditetapkan oleh bulan, artinya tidak semua moed ditetapkan oleh bulan, walaupun bulan ditetapkan untuk menentukan moed. Dengan kata lain, walaupun madu rasanya manis, namun tidak semua yang rasanya manis adalah madu. Dan kalau ada moed yang tidak ditetapkan oleh bulan, artinya tidak semua moed harus ditetapkan oleh bulan, sehingga doktrin ini rubuh.
Ayat pertama kita adalah Hakim-Hakim 20 ayat 38. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah, apakah semua moed ditetapkan oleh bulan? Di ayat ini ada kata moed, dan katanya adalah an appointed sign, tanda yang sudah ditentukan. An appointed sign adalah tanda yang sudah ditentukan. Dan tanda yang ditentukan adalah asap besar yang mengepul keluar dari kota. Salah satu definisi moed adalah tanda yang ditentukan. Dan tandanya di cerita ini adalah asap besar yang mengepul keluar dari kota. Tentu saja asap itu tidak ditetapkan oleh bulan. Dan waktunya untuk asap besar itu mengepul keluar dari kota itu juga tidak ditetapkan oleh bulan. Saya anjurkan Anda membaca ceritanya di Hakim-Hakim 20 ini agar bisa mengerti sendiri bahwa asap yang mengepul keluar dari kota yang adalah moednya tidak ada hubungannya sama sekali dengan bulan. Jadi pertanyaannya, apakah semua moed ditetapkan oleh bulan? Jawabannya tidak. Karena tidak semua moed ditetapkan oleh bulan. Sebagaimana tidak semua yang rasanya manis adalah madu, demikian juga tidak semua moed ditetapkan oleh bulan, walaupun bulan ditetapkan untuk menentukan moed. Artinya ada time appointed yang tidak ditetapkan oleh bulan. Kita mengerti pada hari keempat Tuhan menciptakan 3 jenis benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Memang bulan ditetapkan untuk menentukan seasons atau moed. Tetapi apakah matahari dan bintang tidak ada peranannya dalam menetapkan moed? Apalagi kita baru selidiki bahwa tidak semua moed ada hubungannya dengan waktu yang ditentukan. Karena asap itu tidak ditentukan waktunya, karena asapnya yang mengepul keluar dari kota hanya adalah tanda di saat kota itu dibakar. Dan untuk kotanya dibakar, umat Israel perlu untuk memancing orang kota itu untuk keluar dari kota itu, untuk menyerang mereka yang di luar kota, sebelum mereka yang bersembunyi di sekitar kota masuk ke dalam kota itu dan membakar kota itu. Waktunya tidak ditentukan, dan tentu saja bukan bulan di langit yang menentukan kapan asapnya mengepul keluar dari kota itu. Kesimpulannya, tidak semua moed adalah waktu yang ditentukan, dan tidak semua moed ditentukan oleh bulan. Tidak semua moed harus ada hubungannya dengan waktu. Kita baca di Keluaran 27 ayat 21. Di sini ada kata congregation, dan kata ini bahasa Ibrani-nya adalah moed. Mari kita lihat apakah congregation ini ada hubungan dengan waktu dan apakah ada hubungannya dengan bulan. Congregation yaitu pertemuan adalah moed. Sementara tempat pertemuan atau congregation ini tidak ada hubungannya dengan waktu karena kata ini artinya pertemuan atau congregation. Sehingga tidak semua moed adalah waktu yang ditentukan. Dan tidak semua moed atau waktu yang ditentukannya oleh bulan. Sekarang kita baca Bilangan 28 ayat 2-4. Kita akan melihat contoh dari moed yang waktu yang ditentukannya tidak ditentukan oleh bulan. Tuhan berfirman melalui Musa agar umat Israel mempersembahkan korban-korban persembahan in their due season, pada waktu-waktu yang ditentukan. Kata in their due season adalah moed. Pertanyaannya, apakah bulan yang menetapkan kapan korban-korban persembahan ini dipersembahkan? Di ayat 4 dikatakan, moednya atau the time appointednya adalah evening dan morning, petang dan pagi. Kita mengerti bahwa satu hari terdiri dari evening dan morning, atau gelap dan terang. Korban-korban ini dipersembahkan pada setiap evening dan morning. Dengan kata lain, korban-korban ini dipersembahkan setiap hari pada evening dan morning. Kalau kita baca Alkitab sesuai dengan ES version, dikatakan, "You shall be careful to offer to me at its appointed time." Kamu perlu teliti untuk mempersembahkan kepadaku pada waktunya. Dan waktunya atau moednya adalah evening dan morning. Pertanyaannya, apakah bulan yang menentukan kapan setiap harinya untuk mempersembahkan korban-korban itu? Jawabannya tentu saja tidak. Artinya, moed di Kejadian 1 ayat 14 bisa ditentukan oleh bulan, matahari, atau bintang-bintang, bukan hanya oleh bulan. Jadi pertanyaannya,
benda penerang yang mana yang menentukan hari Sabat hari ke-7? Di ayat 9, salah satu moednya atau waktu yang ditentukannya selain harian adalah setiap hari Sabat hari ke-7. Untuk mengetahui mulai hari ke-7-nya ialah untuk menghitung 6 evenings dan mornings, dan setelah itu hari ke-7-nya dimulai dengan evening dan dilanjut dengan morning sebelum siklus mingguannya kembali ke hari pertama atau evening dan morningnya hari pertama. Dan benda penerang di langit yang menentukan hari adalah matahari, bukan mata bulan. Sebagaimana korban harian tidak ditentukan oleh bulan, demikian juga korban mingguan pada hari Sabat hari ke-7 tidak ditentukan oleh bulan, tetapi ditentukan oleh matahari. Ayat-ayat ini adalah bukti bahwa tidak semua moed ditentukan oleh bulan, walaupun bulan ditetapkan untuk moed. Walaupun madu rasanya manis, namun tidak semua yang rasanya manis adalah madu. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang untuk menjadi tanda, seasons, hari-hari, dan tahun-tahun. Walaupun Tuhan menetapkan bulan untuk seasons atau time appointed, namun tidak semua moed ditentukan oleh bulan. Selain bulan, Tuhan menciptakan bintang-bintang dan matahari. Hari yang terdiri dari evening dengan morning ditentukan oleh matahari, bukan bulan. Siklus mingguan tidak tergantung kepada bulan. Siklus mingguan ditentukan atau ditetapkan berdasarkan minggu pertama penciptaan. Itu sebabnya mengapa bulan diciptakan pada hari keempat. Karena bulan tidak ada peranannya untuk menentukan siklus mingguan, khususnya hari Sabat hari ke-7. Dari katanya saja, bulan artinya bulan baru. Bulan memang ada peranannya untuk menentukan awal bulannya, untuk memelihara the feast of the Lord yang ditentukan waktu-waktunya setelah melihat bulan baru di langit. Namun, perhitungannya dari bulan baru sampai hari the feast-nya ditentukan oleh matahari. Contohnya kita lihat di Imamat 23 mulai ayat 4. Dikatakan di sini, ini adalah moednya Tuhan yang kamu rayakan pada musim-musimnya. Kita tahu bulan ditetapkan untuk seasons, musim-musimnya. Ayat 5, pada hari ke-14, bulan pertama adalah the Lord's Passover. Hari ke-14 tibanya setelah melihat bulan baru di langit. Bulan dibutuhkan untuk mengetahui mulai siklus bulannya. Namun untuk menghitung dari hari bulan baru ke hari 14, benda penerangnya di langit adalah matahari. Hari ke-7, hari ke-14, hari ke-15 sampai 21, hari ke-16 dari hari bulan baru ditentukan oleh matahari, bukan bulan. Demikian juga dengan hari ke-50 dari hari ke-16 bulan pertama. Hari pertama bulan ke-7 ditentukan oleh bulan. Namun evening morningnya hari pertama bulan ke-7 ditentukan oleh matahari. Hari ke-10, hari ke-15 sampai hari ke-22 bulan ke-7 ditentukan oleh matahari, bukan oleh bulan. Di ayat 3 dikatakan 6 hari kamu bekerja atau 6 evenings dan mornings ditentukan oleh matahari. Dan hari ke-7 yang ditentukan oleh matahari, kamu beristirahat dari semua pekerjaanmu. Kata bulan tidak disebut di ayat ketiga. Artinya hari Sabat hari ke-7 tidak ada hubungannya dengan bulan. Moed yang ada hubungannya dengan bulan disebut di ayat 5 dan seterusnya. Inilah feast tahunan, berbeda dengan hari Sabat mingguan. Mingguan berbeda dari bulanan. Bulan ditetapkan untuk moed, yaitu feast tahunan. Tapi tidak semua moed ditentukan oleh bulan. Contohnya, korban persembahan harian, hari Sabat hari ke-7, tidak ditentukan oleh bulan, tetapi oleh matahari. Bulan ditetapkan untuk menentukan seasons atau moed, namun tidak semua seasons atau moed ditentukan oleh bulan. Moed ditentukan oleh bulan, matahari, dan bintang-bintang, bukan hanya oleh bulan. Mari kita lihat seandainya bulan ditetapkan untuk moed, sehingga semua moed ditetapkan oleh bulan. Mari kita lihat konteksnya dari ayat di Mazmur, mulai di ayat 18. Apakah karena gunung-gunung yang tinggi diperuntukkan bagi kambing liar? Artinya semua kambing liar harus berada di gunung-gunung yang tinggi itu? Tentu saja jawabannya tidak. Apakah karena batu-batuan menjadi tempat perlindungan bagi luwak?
sehingga hanya luwak saja yang menjadikan batu-batu tersebut tempat perlindungannya? Tentu saja jawabannya tidak. Dan karena Tuhan menciptakan bulan yang menjadi penanda moed, apakah artinya semua moed ditentukan oleh bulan? Tentu saja jawabannya juga tidak. Bulan diciptakan untuk menjadi penanda musim-musimnya untuk memelihara the feast of the Lord. Namun tidak semua feast yang mana hari Sabat hari ke-7 adalah salah satunya ditentukan oleh bulan. Jadi ayat-ayat yang digunakan sebagai bukti bahwa bulan menandai semua moed, termasuk hari Sabat hari ke-7, tidak dapat berdiri teguh setelah diselidiki kebenarannya. Doktrin ini tidak dapat dipertahankan jika diteliti dengan cermat, menggunakan firman Tuhan sebagai standar kebenarannya. Makna kata moed lebih luas dari yang mereka artikan. Walaupun moed artinya time appointed atau waktu yang ditetapkan, namun tidak semua moed artinya waktu yang ditetapkan. Contohnya, congregation atau assembly. Kata itu tidak ada unsur waktunya. Contoh lainnya, tanda yang ditetapkan atau appointed sign, seperti asap besar mengepul keluar dari kota. Waktu mereka melihat asap itu, itulah tandanya bahwa kota itu sudah ditaklukkan. Namun waktunya tidak ditetapkan kapannya, karena situasi dan kondisi sangat mempengaruhi kapannya. Mereka tidak menentukan persis kapannya, tetapi kapannya bergantung kepada tandanya. Sementara tandanya bergantung kepada orang di dalam kota keluar dari kotanya, sehingga waktunya tidak dapat ditentukan sebelumnya. Dan mengepulnya asap itu tentu saja tidak ditentukan oleh benda-benda penerang di langit. Dan walaupun moed artinya waktu yang ditetapkan, namun tidak semua moed artinya waktu yang ditetapkan oleh bulan. Contohnya, korban-korban harian, evening dan morning, tentu saja tidak ditentukan oleh bulan. Satu hari terdiri dari evening dan morning. Dan kita semua tahu bahwa bulan sabit munculnya setiap awal bulan, bukan setiap hari pada waktu evening dan morning. Evening mulainya waktu matahari terbenam, dan morning berakhirnya dengan matahari terbenam. Artinya, dari contoh-contoh ini, moed artinya waktu yang ditentukan oleh matahari. Jadi walaupun bulan ditetapkan untuk moed, tapi tidak semua moed ditetapkan oleh bulan. Demikian juga dengan hari Sabat hari ke-7. Hari ke-7 adalah satu hari yang terdiri dari evening dan morning, yang mulainya waktu matahari terbenam, dan berakhirnya waktu matahari yang sama terbenam. Hari ke-7 tibanya setelah 6 hari, atau setelah 6 evenings dan mornings. Kita mengerti bahwa satu minggu terdiri dari 7 hari, atau 7 evenings dengan mornings. Artinya, hari Sabat tidak ditentukan oleh bulan, tetapi oleh matahari. Siklus mingguan yang terdiri dari 6 hari kerja dan 1 hari beristirahat, asal-usulnya adalah minggu pertama penciptaan. Ada juga moed yang artinya waktu yang ditetapkan oleh bulan. Contohnya, awal bulan ditentukan oleh bulan atau new moon, bukan oleh matahari. Namun hari awal bulan itu yang terdiri dari evening dan morningnya ditentukan oleh matahari. Moed yang artinya time appointed oleh bulan ialah untuk musim-musim untuk berkumpul merayakan feast tahunan. Awal musim yaitu musim pertama pada bulan pertama, Passover, Unleavened Bread, Wave Sheaf, dan Feast of Weeks atau Pentecost, walaupun bukan pada bulan pertama Feast of Weeks-nya, namun dihitungnya 50 hari dari hari ke-16 bulan pertama. Akhir musim yaitu pada bulan ke-7, Trumpets, Day of Atonement, dan In Gatherings atau Feast of Tabernacles. Di Keluaran 23 ayat 14, 15, dan 16, umat Israel diperintahkan untuk berkumpul untuk merayakan feast tahunan 3 kali setahun. Yang pertama pada bulan pertama atau musim pertama. Yang kedua pada musim kedua, yaitu Feast of Harvest atau Pentecost, 50 hari dari hari ke-16 bulan pertama. Yang ketiga atau musim ketiga dirayakannya pada bulan ke-7. Roh Nubuat memberi komentar tentang hal ini. Dikatakan 3 kali setahun sesuai dengan musim-musimnya atau dia punya seasons
ditetapkan untuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan feast-feast ini ada hubungannya dengan semua musim-musim mereka. Karena musim-musim yang adalah seasons yang digunakan di Mazmur 104 ayat 19 berbicaranya tentang 3 musim-musim ini untuk merayakan feast tahunan, bukan untuk memelihara hari Sabat hari ke-7. Untuk keep Passover pada hari ke-14 bulan pertama, mereka perlu untuk lihat new moon, lalu hitung 13 hari setelah hari bulan baru untuk keep the feast of Passover. Mereka juga perlu untuk melihat new moon pada bulan ke-7 untuk keep the feast of trumpets pada hari pertamanya, dan Day of Atonement pada hari ke-10, dan in gatherings pada hari ke-15 sampai ke-22. Disitulah dibutuhkannya bulan. Itulah fungsinya bulan dalam menetapkan mowednya. Hari Sabat hari ke-7 berbeda dengan feast tahunan. Perintah untuk memelihara hari Sabat hari ke-7 ialah untuk menghitung 6 hari kerja dan 1 hari untuk beristirahat. Dan siklus mingguan itu berasal dari minggu pertama penciptaan. I was then carried back to the creation, and was shown that the first week, in which God performed the work of creation in 6 days and rested on the 7th day, was just like every other week. The Greek God, in his days of creation and day of rest, measured off the first cycle as a sample for successive weeks till the close of time. On the 7th day of the first week God rested from his work, and then blessed the day of his rest, and set it apart for the use of man. The weekly cycle of 7 literal days, 6 for labor and the 7th for rest, which has been preserved and brought down through Bible history, originated in the great facts of the first 7 days. Jikalau Tuhan menetapkan bulan untuk menghitung hari Sabatnya, Dia perlu untuk menciptakan bulan dan matahari pada hari pertama penciptaannya, sehingga bulan memantulkan cahayanya matahari agar dapat dilihat pantulannya untuk mulai menghitung sampai pada hari Sabat hari ke-7. Namun Tuhan menciptakan kedua benda penerang itu pada hari ke-4. Itulah buktinya bahwa siklus mingguan tidak tergantung dari benda penerang di langit, tetapi kepada minggu pertama, minggu penciptaan. Jadi kata seasons yang adalah mowed tidak hanya berlaku bagi bulan. Hari Sabat adalah penghitungan hari, dan mataharilah yang Tuhan tetapkan untuk menentukan hari-harinya, termasuk hari ke-7, hari Sabat. Kita baca dari Roh Nubuat mengenai hari Sabat. Tuhan menjadikan Sabatnya untuk dunia yang bulat. Dan ketika hari ke-7 datang kepada kita di dunia yang bulat itu, yang dikendalikan oleh matahari yang mengatur hari itu, itulah waktunya di semua negara dan negeri untuk merayakan hari Sabat. Kutipan ini dengan jelas mengajarkan bahwa hari Sabat ditetapkan oleh matahari, bukan oleh bulan. Tulisan Roh Nubuat tidak bertentangan dengan tulisan Alkitab. Mataharilah yang Tuhan tetapkan sebagai penentu hari. Dari matahari terbenam ke matahari terbenam, termasuk hari Sabat, hari ke-7. Tuhan yang Maha Besar dalam hari penciptaan dan hari istirahatnya mengukur siklus pertama sebagai contoh untuk minggu-minggu berturut-turut hingga penutupan waktu. Siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari harafiah, 6 hari untuk bekerja dan hari ke-7 untuk istirahat, yang telah dilestarikan dan diwariskan sepanjang sejarah Alkitab, berasal dari 7 hari pertama. Kesimpulannya, bulan ditetapkan untuk mowed, namun tidak semua mowed ditentukan oleh bulan. Hari Sabat hari ke-7 ditentukan oleh matahari, bukan oleh bulan. Tidak semua mowed adalah time appointed, karena ada mowed yang artinya congregation dan ada mowed yang artinya appointed sign. Dan karena Lunar Sabbath Doctrine mengajarkan bahwa hari Sabat hari ke-7 ditetapkan oleh bulan, artinya doktrin itu doktrin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah erat-erat apa yang baik. To God be the glory.